Assalamualaikum Sobat Kimia. Kita akan mempelajari senyawa hidrokarbon alkena ya. Alkena adalah hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2. Rumus umumnya adalah CnH2n. Artinya jika C-nya 2 ya, maka hanya ada 2 kali 2 C2H4 ya. Pertanyaannya sederhana, kenapa tidak ada C1 ya? Karena di sini yang diminta adalah jenis hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 yang bisa terjadi antara C dengan C. Kalau C-nya cuma 1, ya tidak mungkin terjadi ikatan rangkap antara C dengan H. Ini tidak mungkin terjadi, gitu ya. Maka C yang paling sederhana pada alkena, C-nya adalah C2. Ada C2H4, C3H6 dan seterusnya, dengan contoh penulisan struktur sebagai berikut. Misalkan saya punya C3H6 ya, C3H6, maka kita tuliskan dulu C-nya ada 3. Nah, ada satu ikatan rangkap paling tidak di sini untuk menunjukkan bahwa dia adalah alkena, atau bisa ada 2 ikatan rangkap juga bisa, tapi minimal ada 1 ikatan rangkap. Tetapi kalau C3H6, maka ikatan rangkapnya hanya ada 1. Nah, C dengan C sudah berikatan rangkap 2. Ingat, C punya 4 elektron valensi. Jika sudah dipakai 2, maka tersisa 2 untuk ditempati atau untuk digunakan berikatan dengan H. C yang kedua ini sudah menggunakan elektronnya untuk berikatan 1, 2, 3, maka tersisa 1 saja untuk H. Dan yang terakhir masih digunakan 1, maka bisa diisi dengan 3H. Jika dijabarkan juga bisa dituliskan seperti ini. Ini adalah contoh penulisan struktur dari alkena. Untuk selanjutnya kita belajar mengenai tata nama alkena. Tata nama alkena mirip dengan alkana ya, dengan beberapa tambahan, yaitu rantai utamanya adalah rantai C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap gitu ya. Artinya jika ada C yang berikatan rangkap, maka dia harus masuk ke rantai utama, meskipun mungkin nanti kalah panjang dengan rantai yang tidak berikatan rangkap ya. Kemudian yang kedua, nomor awal atom C dihitung dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, ini perbedaannya, perbedaan antara alkana dengan alkena. Kalau alkana, maka cabangnya dihitung dari yang paling dekat dengan ujung, tetapi kalau alkena, maka penomorannya itu diprioritaskan bukan dari cabangnya, tetapi diprioritaskan dari ikatan rangkap harus mendapatkan nomor yang paling kecil atau nomor paling awal gitu ya. Kemudian akhiran ana diganti dengan ena dan ditunjukkan di mana atom C yang berikatan rangkap itu berada. Oke. Jika lebih dari 1 ikatan rangkap, maka sebelum akhiran ena disebutkan berapa jumlah ikatan rangkap yang dimiliki. Misal ada 2, maka diena, 3 triena, tetraena, dan seterusnya. Nomor atom C di mana ikatan rangkap itu terdapat dituliskan di depan nama alkena. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat ke contoh soal berikut. Nah, penomorannya ya dimulai dari kiri atau dari kanan tadi? Dimulai dari kanan. Kenapa? Ada ikatan rangkap di sini. Ikatan rangkap harus mendapatkan nomor yang paling awal atau paling kecil. 2, 3, 4 ya. 4 berarti buta. Nah, kalau buta maka alkena, maka nanti namanya jadi butena. Di nomor berapa? Nomor 1. Maka namanya adalah 1 butena. 1 ini harus disebutkan ya, karena bisa jadi ikatan rangkapnya di nomor 2 gitu ya. 2
2-butena juga mungkin saja. Itu nanti akan kita pelajari di isomer gitu ya. Untuk contoh yang kedua, nah kita lihat ini ya, penomorannya dimulai dari kiri atau dari kanan. Kalau dari kiri maka kita ketemu cabang di nomor 2, tapi kalau dari kanan kita ketemu cabang di nomor 3. Nah ingat, prioritasnya rantai utamanya harus yang mengandung ikatan rangkap, kemudian nomor C nya dihitung dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap, artinya nomornya mulainya dari kanan. Ini yang membedakan dengan alkana ya, hati-hati. Kalau alkana dihitung mulai yang paling dekat ujungnya dengan cabang, tapi kalau alkena dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap gitu ya. Oke, berarti di nomor 3 ada cabang ya, cabangnya adalah metil, kemudian nempel di butena, butenanya berada di nomor 1 butena ya. Hati-hati jangan sampai terbalik memberikan nomor dari kiri gitu ya. Kemudian untuk contoh yang ketiga, nah jika ada 2 ikatan rangkap gitu ya, ingat penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap dari ujung ya. Kalau dari kiri nomor 1, nomor 2 ketemu ikatan rangkap, kalau dari kanan nomor 1 sudah ketemu ikatan rangkap, maka kita kasih nomornya mulai dari ujung kanan. Di nomor berapa ada ikatan rangkap? Di nomor 1 dan nomor 3, kita tuliskan seperti ini ya. Kemudian C nya ada 5, berarti penta, bukan langsung pentena, tetapi disebutkan penta diena, artinya ada ena sebanyak 2 pada rantai dengan 5 atom C, dimana rangkapnya di nomor 1 dan nomor 3 gitu ya. Nah kemudian untuk contoh yang keempat ya, perhatikan ya, hati-hati, ini ada yang berbelok ke sini berikatan rangkap. Kita lihat dulu kalau yang lurus dari kiri ke kanan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 ya. Tetapi ada yang berbelok harus diprioritaskan. Kenapa? Berikatan rangkap 1 2 3 4 5 6 7 8, walaupun hanya 8 ya, dia tetap diprioritaskan. Kenapa? Karena rantai yang mengandung ikatan rangkap itu harus masuk ke rantai utama, walaupun dia lebih pendek daripada kemungkinan yang lain, maka di sini dia jadi cabang gitu ya. Nah cabangnya di nomor berapa saja, penomorannya otomatis mulai dari sini ya, karena di sini nomor 1 sudah ketemu dengan rangkap. Kalau dari ujung atas kanan sini baru di nomor 1 2 3 4 ketemu dengan rangkap. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah cabangnya apa saja? Ada etil, ada metil, ada metil. E dengan M kita tuliskan dulu yang E ya, etil. Di nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 ada etil. Kemudian ada metil di nomor 3 dan nomor 6 ya. 3,6, bukan metil-metil tapi dimetil gitu ya. Hati-hati, ada etil, ada metil. Kenapa D tidak tulis di depan? Karena yang dilihat adalah etil dan metilnya, bukan awalan D-nya. Kemudian nempel di rantai utamanya adalah, kalau 8 itu apa? Oktena. Tapi ada 2 ikatan rangkap. Di mana saja? Di nomor 1 ada ikatan rangkap, dan di nomor 4 ini ya, nomor 4 ini ada ikatan rangkap. 8 berarti okta, karena ikatan rangkapnya ada 2 berarti okta diena gitu ya. Oke, yang terakhir jika dibalik, bagaimana jika diberikan nama
kemudian diminta menuliskan strukturnya. Kita tuliskan dulu C. Heptena berarti hepta itu C-nya 7. Kita tuliskan dulu C-nya 7. 1 2 3 4 5 6 7. Setelah itu 3 heptena berarti di nomor 3 ada ena. 1 2 3. Nah, di sini ada ena begini. Kemudian di nomor 2 dan nomor 3 ada metil 1 2. Di sini ada CH3. Di nomor 3 juga ada CH3. Kemudian kita lengkapi dengan H. Di sini berarti hanya ada 3. Sudah dipakai 3 ikatan, maka hanya 1. C di sini sudah dipakai 1 2 3 4. Tidak ada tempat untuk H. Di sini ada 1 2 3, ada 1 tempat untuk H, ada 2 tempat untuk H, 2 tempat untuk H, 3 tempat untuk H. Ingat, jika diberikan nama maka tuliskan dulu C. Heptena, C nya 7, tuliskan dulu C. Abaikan dulu rangkapnya di mana, tuliskan dulu rantai C nya, kemudian kasih rangkapnya. Di nomor 3 tadi kita kasih rangkap. Setelah itu cabang-cabangnya ditulis, yang terakhir lengkapi dengan H. Oke, demikian tadi cara memberi nama pada alkena.